Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Halim Alamsyah, mengatakan pertumbuhan dana pihak ketiga mengalami perlambatan. Namun jumlah simpanan dana masyarakat dalam bentuk tabungan masih tumbuh tinggi di atas 10% year on year. Suku bunga simpanan menurun seiring penurunan suku bunga kebijakan BI dan pelonggaran likuiditas yang dilakukan Bank Sentral. Hal ini disampaikan Halim dalam video conference Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemenq RI 11 Mei 2020. Secara umum, kepercayaan masyarakat masih tetap tinggi dalam mempercayakan dana mereka untuk disimpan di dalam industri perbankan nasional. Secara umum, DPK atau dana pihak ketiga memang mengalami perlambatan sejalan dengan melambatnya kegiatan ekonomi, namun apabila dilihat pertumbuhannya menunjukkan bahwa DPK kita masih relatif cukup aman. Secara YoY, DPK masih tumbuh 7,98% berdasarkan data yang terbaru. Memang sedikit melambat dibandingkan dengan bulan Maret 9,66%. Namun dibandingkan dengan bulan Februari ini menunjukkan angka yang lebih tinggi. Pada bulan Februari 7,71%. Dapat dicatat yang masih tetap tumbuh tinggi ternyata komponen tabungan yang tumbuh secara YoY 10,2% dibandingkan dengan 9,5% pada bulan Maret yang lalu maupun 8,11% pada bulan April. Sementara memang ada sedikit perlambatan untuk rekening giro yang menurun 9,77% pada bulan April yang lalu. Namun hal ini kemungkinan besar akibat adanya pembayaran bunga utang dan pokok maupun pembayaran dividen perusahaan-perusahaan, di samping adanya kemungkinan pembayaran pajak yang memang agak mundur, yang diberikan keringanan oleh pemerintah untuk mundur. Sementara itu, pergerakan suku bunga masih menunjukkan penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia dan langkah-langkah pelonggaran likuiditas oleh Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu. Secara kuartalan, pada akhir kuartal pertama tahun ini, deposito rupiah rata-rata menurun 28 basis poin menjadi 5,5%, 5,50%, dan kami memantau kondisi ini terus turun selama bulan April dan hingga awal Mei ini. Sementara hal yang sama juga terlihat pada suku bunga valuta asing yang juga menurun mencapai sekitar sekarang nilainya angkanya 1,01%. Selama tahun 2020 seperti diketahui LPS telah menurunkan LPS rate 50 basis point sekarang menjadi 5,75%. Namun dengan melihat situasi yang terakhir kelihatannya ini akan terus turun. LPS masih terus memantau secara ketat situasi DPK, tren penurunan suku bunga, serta kondisi likuiditas yang ada di sistem perbankan. Dalam rangka memberikan ruang gerak bagi perbankan nasional, maka LPS telah memutuskan untuk memberikan kelonggaran pembayaran premi penjaminan untuk semester kedua, yaitu yang akan berlaku dari Juli yang akan datang sampai dengan akhir tahun. Dengan pelonggaran pembayaran premi ini, maka bank-bank yang misalnya terlambat dalam membayar premi tidak akan dikenakan denda atau dendanya 0% selama 6 bulan ke depan terhitung sejak bulan Juli yang akan datang.